Salam damai dan sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Kita kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur nomor 17, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku telah tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Mari terlebih dahulu kita berdoa, memohon bimbingan dan arahan dari Roh Kudus agar mendapatkan pemaknaan yang mendalam dari firman Tuhan yang sudah kita baca dengarkan ini. Bapa, buka hati kami, pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami mendapat pencerahan. Kiranya firman-Mu bermanfaat bagi kami dan kami dapat melakukannya. Kami berdoa menyerahkan ini, menyerahkan semua permohonan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus kami, pengantara kami satu-satunya. Amin. Saudara yang kasih di dalam Kristus, dari Mazmur nomor 17 ini kita belajar jujur waktu berdoa dan apa adanya. Sungguh suatu hal yang sangat tidak mudah mengungkapkan pernyataan-pernyataan seperti yang disampaikan oleh Daud dalam Mazmurnya ini. Pernyataan yang pertama ialah ia ingin agar Tuhan memperhatikan seruannya. Jadi ada suatu afeksi yang mendalam, kedekatan secara personal dengan Tuhan yang membawa dan mendorong Mazmur Daud ini mengarahkan kita untuk Tuhan dengarkan doaku. Kalau bukan orang yang dekat dengan Tuhan, kalau bukan hamba Tuhan yang setia kepadanya, tentu tidak akan ada keberanian atau kesungguhan seperti ini. Hal yang kedua yang disampaikan oleh Daud dalam doanya pada Mazmur nomor 17 ini ialah bagaimana ia meminta kiranya Tuhan menunjukkan kuasa penghakimannya. Penghakiman selalu berkaitan dengan keadilan. Dan keadilan biasanya berhubungan dengan satu keputusan berkaitan dengan yang baik atau yang jahat, yang benar atau yang salah. Dan ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari kita. Kita membutuhkan satu keputusan etis dan keputusan yang berkaitan dengan logis mengenai apakah ini baik, apakah itu benar. Sehingga keputusan terakhirnya merupakan penghakiman. Pemazmur, Raja Daud, mengendaki Tuhanlah yang memutuskan penghakiman tersebut dan hasilnya apakah sebuah pernyataan bahwa saya, saudara, tidak berdosa, tidak bersalah, atau saya memang patut mendapatkan penghukuman karena kesalahan dan keberdosaan saya. Jadi di sini pemazmur memberikan kepada kita pemberian yang sangat relevan dalam hidup kita. Ujilah aku, apakah memang saya ini orang yang benar-benar diperkenan Tuhan? Nyatakanlah penghakiman-Mu Tuhan. Jadi penghakiman ini bukan untuk orang lain saja, tetapi terlebih untuk diri sendiri. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, janganlah kita mencari-cari kesalahan selumbar di mata orang, tapi lihatlah lebih dahulu balok di mata kita. Dengan demikian kita bisa mengintrospeksi diri kita. Dalam konteks demikian penghakiman menjadi jauh lebih objektif, lebih relevan, dan berkenaan dengan diri kita. Karena ini doa permohonan, seruan kepada Tuhan. Pembelajaran yang ketiga yang kita bisa perhatikan adalah bagaimana kita sadari betul bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tidak pun kita memberitahu secara rinci dan detail apa yang ada dalam hati kita, perkataan kita, perbuatan kita, Tuhan sudah tahu. Tuhan Maha Tahu, present. Dia bukan tahu nantinya atau belum tahu sebelumnya, tidak. Dia adalah Tuhan yang present. Kita di dalam waktu, Tuhan di luar waktu, intervensi, berkarya di dalam waktu kehidupan kita.
Jadi dia maha tahu. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan, Tuhan, Engkau melihat. Engkau melihat. Kata melihat bukan hanya sekedar saya mencermati, mengamati, dapat membedakan, tetapi melihat berarti sangat peduli, sangat perhatian, dan memperhatikannya bukan hanya sekilas, sebentar saja. Betul-betul Tuhan memperhatikan kita, melihat kita, mencermati kita, menyelidiki kita sedalam-dalamnya. Dari motif hati kita, perkataan, perbuatan kita, sehingga tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, karena Dia maha tahu. Dengan kondisi dan situasi seperti itu, pemazmur sadar betul dia sedang berdiri di hadapan Tuhan. Coram Deo. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan, Engkau menguji hatiku, Engkau menyelidikiku, dan Engkau memberikan kepadaku firman. Bahkan Engkau tahu keberadaanku. Jadi di sini pemazmur memberikan kepada kita pembelajaran bahwa memang sungguh hanya Tuhan yang memberikan kepada kita satu penghakiman yang adil. Karena Dia menguji dan menyelidiki dan menemui sesuatu apa yang menjadi putusannya dalam konteks diri kita, hidup kita. Karena kita ini ciptaan pribadi menurut gambar rupa Allah, jadi ukurannya jelas. Kita ini harusnya tunduk kepada Tuhan. Menggunakan kebebasan sebagai ciptaan pribadi harusnya sesuai dengan kemauan Tuhan. Dan karena kita adalah gambar rupa Allah yang mewakili Tuhan untuk melaksanakan segala kebenaran, keadilan, dan kesucian, maka atas dasar ukuran itulah kita diuji, kita diselidiki, kita ditemukan apa yang kita katakan, kita ucapkan, kita lakukan. Pemazmur mengatakan, ujilah hatiku, periksalah kehidupanku, selidikilah apa yang ada padaku, temuilah. Jadi pemazmur bukan menantang Tuhan, tapi ingin menunjukkan integritas hidupnya di hadapan Tuhan dengan sejujur dan seadanya. Kalau ada yang tidak beres, yang tidak benar, yang jahat, atau yang terlanjur diucapkan, maka segeralah pemazmur memohon belas kasihan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan. Tetapi kalau kenyataannya tidak demikian, maka pemazmur dengan lantang mengatakan, tidak ada kulakukan yang jahat. Tidak ada sesuatu yang di dalam hatiku yang buruk terhadap Dikau ya Tuhan, maupun terhadap sesamaku. Saudara yang kasih dalam Kristus, pemazmur juga menunjukkan bagaimana dia menyatakan integritasnya. Ia mengatakan bahwa ia menjaga bibir perbuatan dan perkataannya sesuai dengan firman Tuhan. Dia tidak ikut-ikutan melakukan kekerasan seperti orang-orang jahat yang lain. Bahkan ia mengatakan ia tetap selalu mengikut jejakmu ya Tuhan. Sungguh suatu pengakuan yang tidak mudah bagi saya dan saudara. Apakah saya dan saudara benar-benar seperti pemazmur ini? Uji aku, selidiki aku, periksa aku, perhatikan aku, temui aku. Aku benar-benar melakukan sesuai dengan firman-Mu. Aku ingin dengan kenyataan seperti ini, nyatakanlah penghakiman-Mu Tuhan. Jadi saudara, ini adalah sebuah tempelak bagi saya dan saudara. Jangan kita menganggap diri sebagai orang Kristen, orang yang takut akan Tuhan, tetapi kita tidak mau diuji hati kita, tidak mau diselidiki hati kita. Jangan-jangan sudah kita membelok ke kanan atau ke kiri. Jangan-jangan kita hanya memuaskan hasrat kedagingan kita, keinginan mata kita, dan keangkuhan hidup kita. Kita mau seperti yang Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan itu diuji oleh Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, karena hidup ini adalah kesempatan, mari kita memperbaiki diri. Supaya kita ketika berdoa meminta belas kasihan Tuhan, supaya ketika kita memohon penghakiman dari Tuhan, kita kedapatan setia kepada Tuhan. Mengikuti jejak Tuhan. Kiranya dalam aktivitas kita sehari-hari, di rumah, di pekerjaan, di dalam masyarakat, dalam perjalanan, ataupun apapun dalam komunitas yang kita ikuti, biarlah kiranya kita dapat terus mengikuti jejak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan menyertai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk mengingatkan kami agar senantiasa berdoa dan memberikan kepada kami satu sikap hati yang jujur di hadapan Tuhan untuk berani dan sungguh-sungguh diuji, diperiksa, diterima hatinya agar kami ya Tuhan senantiasa juga mengikuti jejak-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami, sertai kami, karena tiap langkah kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Inilah permintaan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.